Ya, bertemu lagi di materi Green Scopila untuk bagus bahasa gambar untuk semua. Kita akan lanjutkan perspektif dua titik hilang. Nah, perspektif dua titik hilang ini lanjutan dari materi sebelumnya ya, yang satu titik hilang. Kita akan coba langsung praktek aja. Ya, jadi yang pertama seperti biasa kita akan membuat garis horizon ya, atau garis mata atau garis semu ya. Kita sudah buat garis horizonnya. Objek yang kita akan gambar apa? Objeknya masih sama ya, gambar kubus ya dengan dua titik hilang. Akan jadi seperti apa? Nah, kalau titik hilang itu kita simpan di ujung kertas ya, di kiri dan di kanan. Sebenarnya makin jauh makin bagus, karena kalau makin dekat nanti akan terjadi distorsi. Kita akan mulai. Jadi menggambar kubus dengan dua titik hilang, yang pertama adalah membuat tinggi objek. Kurang lebih tingginya misalkan segini, titik hilang di kiri dan di kanan. Sekarang tarik ke dua titik ini, dari sini satu, kemudian garis yang kedua, masih kurang tepat. Kemudian si garis bantu ini menentukan bidang yang kedua dari kubus yang kita gambar. Nah, selanjutnya kita tarik dari titik hilang satunya lagi ya, menuju ke 4 titik yang ada di sini. 1, 2, 3, 4. Nah, makanya latihan menarik garis itu menjadi penting ya di pertemuan pertama, di materi pertama, karena gunanya untuk saat ini nih, kita menarik garis-garis lurus menuju ke satu titik gitu ya. Oke, jadi sekarang udah ketemu garis bantu yang arah ke sebelah kiri. Nah, kita akan tentukan bidang yang kedua. Jadi sudah ketemu ya, dua bidang kiri dan kanan. Nah, selanjutnya tarik ke mana? Tarik dari sini ke titik hilang sana ya. Nah, untuk mendapatkan bidang atas ini. Oke. Nah, kalau ini transparan, seperti biasa kita tarik lagi sehingga ketemulah garis belakangnya di situ. Kurang lebih menggambar kubus dengan dua titik hilang, objeknya jadinya seperti ini ya. Nah, ketepatan objek ya, bentuknya bagus dan sebagainya tergantung garis bantu yang tadi kita buat. Nah, jadi kurang lebih ini adalah gambar kubus dengan dua titik hilang dan sudut pandang mata apa? Dari atas, oke, mata burung ya. Kita ulang pelajaran yang sama. Kalau mata kita di atas objek, kita sebut itu perspektif mata burung. Oke, jadi ini yang pertama. Sekarang kita coba lagi kalau mata normal ya. Kalau mata normal, maka objeknya memotong horizon ya, sama seperti tadi. Tentukan dulu tinggi objek, lalu kemudian tarik ke titik hilang. Ini titik hilang 1, lalu tarik ke sini, titik hilang 2. Oke, nah kita dapat bidang yang satu dan bidang yang kedua ya. Sekarang tarik dari sini kanan, dari sini juga sama ke kanan. Nah, jadi jangan ketuker ya nariknya, yang sebelah kiri ke sana, yang sebelah kanan ke kiri. Oke, ini ketemu tuh. Nah, jadi kalau objek kubus dilihat sejajar atau dengan mata normal, maka hasilnya seperti ini ya, dengan dua titik hilang. Ini kalau yang
pernah umroh atau naik haji, nah seperti melihat Ka'bah seperti ini nih ya, sudut pandangnya tepat sejajar dengan mata kita, sehingga gambar yang dibuat atapnya tidak kelihatan tapi bidang kiri kanannya terlihat. Oke, sudah dua ya. Jadi ini mata normal atau sejajar. Oke, yang terakhir kita coba dengan mata kodok dari bawah ya. Masih sama caranya, tentukan tinggi objek, lalu tarik dari titik hilang. Nah, tuh salah. Oke, nah ya. Lalu yang kedua, ketemu bidang sebelah kiri, lalu tarik lagi ke titik hilang yang kedua, ketemu bidang sebelah kanan. Dari sini tarik ke sini ya, dari yang kiri tarik ke kanan. Nah, ketemu. Jadi kalau ini masih mau digambar, oke, ketemu. Wah, tuh tidak pas, berarti tarikannya yang tidak lurus gitu ya. Oke, harusnya itu ketemu. Nah, setidaknya pemahamannya sudah ngerti dulu kalau soal tarikan garis belum lurus. Bisa menggunakan penggaris, tapi untuk latihan sebaiknya hindari penggaris supaya kita makin terlatih membuat tarikan garis yang lugas gitu ya, yang lepas. Karena kalau tidak lurus ya wajar, namanya freehand, tapi tangan kita jadi terlatih. Nah, lihat ya, jadi dengan mata kodok perspektif dua titik hilang menggambar objek kubus jadinya seperti ini ya. Jadi kalau mata kodok, ingat bisa melihat bawahnya. Kalau mata normal hanya bisa melihat kiri kanan. Kalau mata burung kita bisa melihat atasnya objek tersebut. Oke, ini latihan pertama. Mari sekarang kita coba buat objek yang lebih rumit sedikit ya, yaitu menggambar bangunan. Oke, kita akan menggambar objek bangunan. Caranya sama ya, mulai dengan menempatkan horizon. Oke, lalu kita membuat sebuah bangunan dengan mata normal ya. Tinggi bangunannya kurang lebih misalkan segini, lalu ada titik hilang 1, titik hilang 2. Kita tarik ke titik hilang pertama, mendapatkan tinggi bangunan misalkan di sini, lalu tarik ke titik hilang kedua, tinggi bangunan di sini. Oke ya, ini adalah sebuah bangunan. Kita coba membuat jendela. Nah, kalau tarikan garis yang ke atas dibuat lurus saja ya. Tapi kalau misalkan ketebalan jendela ini mau dibuat, maka tarikannya harus mengikuti titik hilang tuh ya. Nah, lalu ke sini juga mengikuti titik hilang. Oke ya, misalkan di sini ada pintunya ya, ini ke titik hilang. Oke, lalu misalkan pintunya tebal. Oke, lalu misalkan di sini ada tangganya, ini tarikan ini ke titik hilang ya. Lalu yang ke sini tarik. Yang ke atas tetap lurus, yang menuju ke sana harus dicari titik hilang. Oke ya, ini contoh satu bangunan. Kalau misalkan atasnya mau kita tambahin ya, misalkan jadi punya kanopinya, nah tambahnya gini tuh, dari sini kita tarik, dari kanan kita tarik, ini ke titik hilang ya, lalu dari sini tarik titik hilang juga, ini ke titik hilang juga. Oke ya, misalkan di sebelah sini ada bangunan tambahan, tingginya segini. Oke, lalu ini atapnya miring, kemudian dia punya topinya gitu, lalu di sini tambahin dindingnya dari titik hilang. Nah, dari titik hilang sini untuk menemukan ini ya. Kalau pintunya dibuat, nah oke, kalau ada ketebalan tarik dari sini, ada ketebalan lagi tarik. Oke, jadi kalau misalkan ini perlu dibuat detailnya, kalau titik yang ini tidak ke titik hilang,
dia lurus saja sejajar ya, tapi garisnya ke sini dari titik hilang. Oke, di sini ada lagi. Oh, saya mau buat dinding yang di sini terpisah nih, lebih tinggi bangunannya. Oke, lalu ke sini tarik atasnya dari sini. Oke, terus dia misalkan punya ketinggian lagi, cari ya tengahnya di mana nih. Nah, dari situ ke atas. Oke, tuh. Ini udah ada garis-garis bantu bisa kita gunakan nih. Satu ya, untuk membuat beberapa jendela misalnya. Oke, lalu di sini ada balkonnya. Tuh. Garis ini ke titik hilang, garis ini ke titik hilang sana ya. Oke, di sini kita membuat rolling door. Rolling doornya sedang tutup. Nah, tinggal tarik aja. Semua garis ini menuju ke titik hilang di sana ya. Oke, saya tidak tarik langsung ke sana, tapi saya pakai rasa, pakai perasaan untuk bisa nyampe ke titik sana. Oke, ini contoh. Ternyata ini di sudut jalan misalkan ya. Jadi ini kasih trotoar nih. Oh ya, trotoarnya dilengkungin di sininya boleh. Ya, dilengkungin di sininya, lalu tarik ke sana. Tuh, jadi ini tinggal dibuat seperti ini ya. Mudah ya untuk menggambar sebuah sudut kotak gitu. Misalkan di sini saya buat pagar aja, nah, pagar rumah. Terus di sini kita gambar pohon ya. Kita belum belajar gambar pohon. Di pertemuan setelah perspektif ini kita akan coba menggambar berbagai jenis cara menggambar pohon, berbagai jenis pohon dan berbagai cara gambar pohon. Oke, ada lagi bentuk yang lain. Ada, masih banyak ya. Misalkan saya bukan, oh ya ini kan dinding terpisah, berarti ini harus ada celah, itu ada gang masuk ke sana ya. Tapi ternyata atasnya nyambung, misalkan di sini nyambung. Oke, jadi ini dikasih jembatan. Terus di sebelah sananya lagi ada bangunan baru. Nah, dia juga punya gang, misalkan begini ya. Tapi dia atapnya mau bulat ya. Ya udah, kita tarik ke sana dan kita mendapatkan atap yang model seperti ini ya. Langsung dibuat. Lalu misalkan di sini kita buat pintu-pintu juga atasnya melengkung. Silahkan dibuat aja. Oke. Ya. Di belakang sana ada lagi bangunan. Kalau naik ke atas saya langsung naik ya, lurus saja. Tapi ketika ke sini maka ada titik hilang. Oke, jadi ini bangunannya ke sini, lalu ke sini. Atapnya pingin segitiga, udah kira-kira tengahnya di sini. Udah, terus cari ke sana hilang. Nah, ini sejajar dengan kemiringan ini. Udah ya, kurang lebih atapnya udah ketemu. Lalu kalau misalkan ini kita buat ada apa namanya, menjorok ke dalam gitu, ini kayak lantai 2 gitu ya. Oke, nah kurang lebih jadinya begini. Ini meskipun segini, ini harusnya ke titik hilang sana ya. Oke, jadi kurang lebih ini sebuah beberapa bangunan gitu ya, yang sedang kita buat dan apa namanya, menggunakan 2 titik hilang. Hasilnya seperti ini, menarik ya. Jadi yang penting kamu konsisten antara tarik garis ke kanan dan ke kiri itu gitu, sehingga dimensinya nanti menjadi benar ya. Nah, detail-detail seperti ini bisa dibuat. Jadi misalkan bangunan ini ternyata dari batu, menarik untuk dibikin detailnya. Oke, terusin sampai bawah ya, misalnya begitu. Oke ya, ini perspektif 2 titik hilang menggambarkan objek bangunan pinggir jalan di sudut ruang, di sudut jalan. Nah, ini kalau misalkan mau ditebelin, nah ingat ya tadi kan pakai warna abu-abu, sekarang dengan warna hitam, semakin jelas mana objek yang akhirnya jadi gambar finalnya gitu ya. Oke, jadi caranya seperti ini ya. Semua garis bantu, garis sketsa itu semua kalau bisa menggunakan
Kalau dengan pensil itu cukup pensil HB atau B. Nah, ketika udah penebalan, maka gunakan pensil 2B sampai 6B. Loh, semakin besar angkanya, dia semakin hitam. Tuh, ya. Jadi bahkan kalau misalkan bisa sekalian memberikan arsir atau ke gelap terang, itu bisa dibuat seperti itu juga ya. Misalkan ini ada cahaya masuk, nah ini ada bayangannya seperti ini ya. Jadi bisa dibuat begitu. Kita teruskan, misalkan yang ini adalah genteng ya, yang detailnya bisa buat gini. Tadi pas saat kita membuat garis lurus saja, tapi saat membuat detailnya kita bisa membuat bentuk genteng. Oke. Udah kan? Oke, sudah.